Sudah selesai. Baik, kita akan memulai materi kuliah kita. Ada mata kuliah hukum acara, kemahiran hukum perdata. Jadi kemahiran hukum perdata ini berada di semester 7. Jadi mata kuliah kemahiran hukum perdata ini sebagai mata kuliah prasyarat dari mata kuliah litigasi hukum perdata di semester 6 dan juga hukum acara perdata di semester 5 yang dahulunya, kemudian ada perubahan kurikulum menjadi semester 4. Mata kuliah hukum perdata, kemudian dilanjutkan litigasi hukum perdata, dan juga kemahiran hukum perdata. Bila mana hukum acara dan litigasi hukum perdata mendapatkan nilai yang tidak maksimal, kita anggap misalnya mendapatkan nilai D, ataupun E, ataupun tidak mengambil sama sekali, pasti tidak akan bisa mengisi KRS di semester 7-nya. Makanya saya pastikan terlebih dahulu yang hari ini masuk kelas saya, pengisian KRS-nya sesuai dengan kelompoknya. Ini karena saya bentrok, ada 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 16. Nah, jadi udah saya konfirmasi juga terkait dengan perihal jadwal bentrok ini, nggak masalah, yang penting perkuliahan tetap jalan dan kelompok sudah saya sesuaikan dengan pembagian ataupun penentuan yang sudah diserahkan ke prodi. Nah, jadi pengisian KRS ini sesuai dengan kelompoknya, bukan asal-asalan. Terlebih dahulu pasti melalui prosesnya, yaitu pada saat di litigasi hukum, itu di semester 6, baik itu yang litigasi hukum pidana, litigasi hukum perdata, dan litigasi hukum tun. Nah, jadi itu untuk sekilas mata kuliah kita. Jadi ini saya pun mungkin belum pernah masuk kelas rekan-rekan sekalian. Jadi perkenalkan, nama saya Abdurrahman Maulana Siregar. Biasanya saya dipanggil Pak Rahman. Mungkin kalau yang sebagian karena misalnya saya sebagai dosen PA atau yang saya sebagai dosen pembimbing skripsi atau yang lainnya mungkin sudah kenal. Nah, jadi untuk mata kuliah kemahiran hukum perdata ini saya rasa mungkin di semester 6 sudah dapat kelompoknya. Nah, mungkin di semester 6 juga di litigasi hukum perdata dengan dosen-dosen sebelumnya sudah pembagian peran masing-masing. Misalnya saya ambil contoh, misalnya Yuswanto sebagai hakim ketua, Deborah sebagai hakim anggota 1, Tri Ananda sebagai hakim anggota 2, kemudian misalnya panitera penggantinya Catherine, kuasa hukum penggugat misalnya Mirjal, kuasa hukum tergugat Erik, mungkin tuh sudah dibagikan. Dan mungkin pun sudah ditugaskan dalam hal bentuk pemberkasannya. Karena pada dasarnya proses beracara di kemahiran praktik peradilan perdata dan peradilan tun pada dasarnya sama. Ada gugatan, ada jawaban, replik, duplik, alat bukti, kemudian konklusi, sampai juga dengan putusan. Mungkin tuh sudah diberikan, nanti akan saya tanyakan terkait dengan perkembangan pemberkasannya dari semester 6 litigasi hukum perdata sampai kemahiran hukum perdata di semester 7. Nanti akan saya tanyakan ke adik-adik sekalian. Jadi ini penilaiannya tidak ada lagi UAS dan tidak ada lagi UTS. Jadi berdasarkan kelompok. Satu kelompok bagus hasilnya, pasti anggota yang lainnya mengikuti. Tetapi bila mana kelompok tersebut buruk, ya semua pasti buruk dalam hal penilaiannya. Makanya nanti saya lihat peran masing-masing dari anggota kelompok. Jadi tidak ada perkuliahan di dalam hal saya memberikan materi, tapi saya sudah memberikan praktiknya. Jadi nanti seperti yang sudah diedarkan oleh prodi ataupun universitas dan mungkin juga sudah di-share di masing-masing grup mahasiswa, kita pertemuan 1, 2, 3, kemudian 9, 10, 11 melaksanakan Google Meet, Zoom ataupun yang lain sebagainya, dan kemudian ada video pembelajaran. Nah, ini karena praktik, jadi saya besar harapan saya masing-masing rekan-rekan mahasiswa sekalian sudah mempunyai pemberkasannya. Nah, jadi ini akan saya, sebelum saya share, untuk
pemberkasan ini saya tanyakan bagaimana perkembangannya. Sebelumnya di semester 6 apakah sudah pernah dibuat dalam hal kelengkapan berkas di litigasi hukum perdata? Ada yang bisa menjawab? Karena kalau nggak ada yang berbicara, apa yang mau saya arahkan ke adik-adik sekalian? Nah, karena yang saya harapkan pemberkasan yang kemudian nanti kita ada praktiknya. Kalau mungkin ini bukan pandemi, kita langsung ke kampus. Nanti ada yang memakai baju hakim, ada yang memakai baju panitera pengganti, ada yang memakai baju kuasa hukum penggugat, tergugat sampai juga dengan saksi. Mungkin kalau pidana ada yang pakai baju JPU, ada yang pakai baju terdakwa, hakim ketua, hakim anggota dan lain sebagainya. Ini kita karena perdata khusus di lingkup perdata, pihaknya namanya penggugat dan tergugat, kemudian ada peran yang hakim ketua, hakim anggota, panitera sampai juga dengan saksi. Ini bagaimana nih perkembangan berkasnya di semester 6? Apakah pernah dijadwalkan atau pernah diserahkan? Karena saya dulu pada saat semester 6 litigasi hukum TUN dan juga saya ngajar litigasi hukum perdata, masing-masing mahasiswa sudah saya serahkan atau arahkan untuk membuat tugas. Misalnya dalam hal pengumpulan berita acara persidangan, ada surat kuasa khususnya, ada gugatan, ada jawaban, replik, duplik, sampai juga dengan putusan. Kalau untuk kelompok 1 dan kelompok 16 nih, bagaimana perkembangan litigasi hukum perdata di semester 6? Biar kita sama-sama tahu apa yang menjadi kelemahan dan apa yang akan kita perbaikan atau perbaiki. Nah, jangan diam, karena ini kalau mata kuliah prasyarat, bila mana satu kelompok nilainya D ataupun E, pasti tidak akan dapat meng-SP atau semester pendek. Ya, semester 7 yang akan datang lah, mengulang kembali, karena mata kuliah kemahiran seperti litigasi hukum dan hukum acara lainnya, pidana perdata dan TUN, bila mana mendapatkan nilai D ataupun E, pasti di KRS akan ditolak pengisian mata kuliah kemahirannya. Mungkin mana tahu ada teman-temannya tidak bisa mengisi mata kuliah. Kenapa saya nggak bisa mengisi mata kuliah kemahiran? Saya nggak bisa ada yang ngisi kemahiran hukum pidana. Pasti salah satu alasannya karena litigasi hukum pidananya pasti tidak lulus. Kalau dia kemarin hukum acara pidana misalnya dia nggak lulus, tetapi bisa ngambil litigasi hukum pidana, itu mungkin karena sistem dalam hal adanya perubahan kurikulum. Sekarang karena kurikulum mungkin sudah lengkap dan kemudian sudah terakomodir untuk semua mahasiswa, jadi bila mana ada yang mendapatkan nilai D ataupun E, pasti nanti di kemahirannya tidak dapat mengisi KRS. Walaupun nanti bisalah, oke lah, adik-adik sekalian bisa dalam hal tidak jujur ke saya. Saya bilang, ya Pak, saya ngambil. Kemudian pada saat saya menginput nilai di akhir, Pak, nama saya kok tidak ada nilainya, sementara saya hadir terus ke Bapak. Kemudian saya cek, pasti nanti di situ ketahuan. Oke lah, untuk sekarang dari pertemuan 1 sampai juga dengan pertemuan UAS nantinya, kita tidak ada UAS tapi mengumpulkan berkas yang sudah dijilid lux, pasti nanti di situ ketahuan. Walaupun nanti mengikuti saya dari pertemuan awal sampai akhir, ya karena ada ketidakjujuran tersebut, karena nilainya rendah, itu menjadi nilai yang tidak akan bisa diinput nanti pada saat di sistem. Makanya kalau dari sekarang kita harus mempunyai kelengkapan berkasnya supaya nanti pada saat kita melaksanakan perkuliahan ini tidak mandat. Jadi makanya saya ingin bertanya ke rekan-rekan mahasiswa sekalian, sudah sejauh mana perkembangan kelengkapan berkasnya atau sama sekali tidak paham? Karena ini mata kuliah kelanjutan dari litigasi TUN, litigasi perdata dan hukum acara perdata, karena saya pun ngajar ada litigasi hukum pidana, litigasi perdata TUN, hukum acara perdata dan hukum acara TUN sampai juga dengan kemahiran. Nah, mungkin ini karena saya sebelumnya nggak pernah masuk kelas ini, nah jadi makanya saya ingin tahu perkembangan terkait dengan pemberkasannya. Sampaikan saja apa yang ingin disampaikan ke saya, biar saya mudah untuk memandu rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk melengkapi berkasnya. Karena semester 7 ini, bagi saya ini semester harus semaksimal mungkin. Karena ini semester
7 kalau memang mau tamat 3,5 tahun silakan, tapi semua harus dilaksanakan. Setidaknya semester inilah kita harus capek-capeknya. Kenapa dibilang capek harus capek-capeknya? Karena ya bisa sekalian kemahiran hukum, kemudian di situ pengajuan judul skripsi, kemudian pengajuan proposal skripsi, kemudian sampai meja hijau. Sebelum meja hijau pasti kan harus ada terlebih dahulu nilai yang harus dilengkapi, seperti misalnya PKL, KKN, magang, ataupun lain sebagainya. Nah, jadi itu kalau bisa, kalau memang ingin bekerja keras semester 7 inilah capek-capeknya dalam hal pengerjaan S1-nya atau S1 hukumnya, karena semester 8 itu tidak ada lagi mata kuliah. Sayang kalau ini tidak dimanfaatkan di semester 7, makanya saya bilang dari sekarang, sudah sejauh mana untuk perkembangan pemberkasannya? Atau sama sekali tidak paham apa yang saya sampaikan terkait dengan pemberkasan, ya sampaikan saja. Silakan yang mau memberikan tanggapan ataupun lain sebagainya. Ini ada 8 orang, masa tidak ada yang ini pasti satu kelompok nih kan semua? Hmm? Iya, Pak. Oke, satu kelompok. Ini sudah diserahkan nama-namanya ke prodi. Udah, Pak. Kelompok 16 atau kelompok 1? Kelompok 1, Pak. Oke, kelompok 1 berarti kelompok 16 ada di sini? Berarti tidak Kayak ada, nggak ada ya? Berarti ini Catherine ini semua teman-temannya di kelompok 1? iya, Pak. Oke, kelompok 1 itu ada berapa anggota dalam suatu kelompok? Ada sekitar 12 ya, Pak, kalau nggak salah. 12, oke. Sudah ditentukan peran-peran masing-masing kelompok? Misalnya ada yang sebagai hakim ketua, ada yang sebagai hakim anggota, ada yang sebagai penasihat hukum penggugat, tergugat, sampai dengan saksinya, sudah ditentukan? Belum, Pak. Semester 6 kemarin litigasi hukum perdata, itu bagaimana perkembangannya? Kalau yang sejauh yang Bapak bilang tadi, kayaknya belum ada, Pak. Soalnya kan kemarin pas corona juga kan, Pak. Jadi dosennya juga cuman ngirim kayak bahan-bahan aja gitu, jarang penjelasan tentang itu, gitu. Baik, kalau masalah corona bukan menjadi suatu alasan, karena saya pun di mata kuliah litigasi perdata dan juga litigasi tun, saya untuk penjadwalan pasti saya sesuai dengan waktu. Kalaupun memang saya nggak bisa hadir, saya pasti akan menginfokannya ke grup WA. Makanya kalau untuk corona bukan menjadi suatu alasan bagi saya, bukan berarti saya memojokkan Catherine, tidak. Jadi justru dengan adanya Zoom ini atau aplikasi yang berkembang dalam hal pemanfaatan pandemi ini, justru bagi saya menguntungkan bagi kelas karyawan. Misalnya rekan-rekan sekalian sibuk bekerja, nah, ini karena masuk kelas malam, kemudian sudah di rumah atau misalnya sedang piket atau bekerja, nah, jadi kan nggak harus ke kampus atau tidak harus melaksanakan lainnya. Ini kan memudahkan. Gitu juga nanti pada saat ujian proposal atau ujian meja hijau, harusnya ke kampus bisa melalui Zoom atau melalui Google Meet atau lain sebagainya. Jadi kalau bagi saya, kalau untuk COVID ataupun yang lainnya itu bukan alasan bagi saya. Kalau memang saya ya sambil saya mengajar, justru saya karena sebagai dosen makanya saya senang untuk mengajar ke rekan-rekan mahasiswa sekalian. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Makanya untuk perkembangan berkasnya jujur aja, justru dengan adanya kejujuran saya makin senang untuk memandu rekan-rekan sekalian. Jadi sambil pengajuan judul skripsi, sambil pembuatan proposal skripsinya sampai meja hijau, dan juga ada kelengkapan KKL, PKL atau magang, dan juga mata kuliah yang belum diambil ya di semester inilah harus diselesaikan. Kalau mau tamat 3,5 tahun. Kalau memang nggak mau tamat 3,5 tahun ya silakan. Berarti lanjutlah semester 8. Karena semester 8 tuh tidak ada mata kuliah lagi. Nah, ini bila mana nanti sudah melebihi jumlah SKS-nya, ambil aja isi di KRS-nya tugas akhir. Skripsinya ambil ya silakan. Ya kok memang mau cepat tamat. Kalau lama tamat ya nggak usah diisi. Makanya bila mana ada kelebihan SKS, tidak, karena kan nggak mungkin lagi
adik-adik sekalian mengambil di semester 9. Kurikulum mana ada semester 9, terakhir kan semester 7. Makanya semester 7 kalau memang nilai yang di semester ganjil ada yang rendah, di semester 1, 3, 5 ambil, sambil diisi KKL magangnya. Nah, jadi supaya semua terisi, kalau nggak salah maksimal semua SKS sebelum meja hijau kalau tidak salah saya 146 SKS. Pasti nih adik-adik sekalian sudah melebihin 120 kalau lebih kurang ya, kalau memang dia perkuliahannya atau nilainya bagus. Nah, jadi makanya kalau bisa di semester 7 inilah capek-capeknya dalam hal kuliah supaya nanti di semester 8 tamat, udah tamat tidak kena lagi uang kuliah. Justru itu yang kita harapkan. Saya dulu S1 tamat 3,5 tahun. Kemudian saya S2 lanjut di UGM, saya cuma tamat 1,5 tahun. Karena kan maksimal S2 tuh cuma 2 tahun perkuliahan atau 4 semester. Saya 3 semester saya bisa kejarkan. Makanya justru ya kalau memang kita motivasi kita tinggi, ya lebih bagus. Misalnya adik-adik sekalian, ya peluang pekerjaan tuh makin lama makin menipis. Justru kalau kita lama tamat, ya peluang kerja pasti diambil oleh orang lain. Nah, makanya silakan saja sampaikan kekurangannya supaya tidak menjadi kendala pada saat di akhir. Nah, makanya tadi seperti Catherine, ya saya nggak ada masalah Catherine ngomong sejujurnya, justru saya lebih senang. Berarti pada saat semester 6, kalau bagi saya dosen hanya mengirimkan bahan, bagi saya kurang puas. Justru saya lebih senang adik-adik sekalian dapat bahan, kemudian terselesaikan semua. Saya nggak perlu tahu siapa nama dosennya, cukup di adik-adik yang tahu, karena saya nggak mau pun melaga dosen, karena saya pun dosen juga. Nggak mungkin, oh bapak itu malas, bapak itu rajin, saya nggak mau. Itu kan penilaian dari mahasiswanya saja. Jadi saya tetap pada jalur saya mengajar dan saya mengirim bahan dan saya bantu adik-adik sekalian. Makanya saya tanyakan perkembangan berkasnya. Ini kita pertemuan pertama, nanti pertemuan ke-15 supaya perkuliahan kita efektif. Jadi kita tidak ada lagi UTS dan UAS, kita mengumpulkan berkas. Ini akan saya share terlebih dahulu untuk adik-adik sekalian memahamin. Ini kita karena masih di awal. Bentar ya, saya share dulu. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan deh untuk materinya? Udah, Pak. Baik. Udah, Pak. Oke. Jadi untuk mata kuliah kemahiran perdata, kalau yang ada di grup itu nomor khusus saya untuk melaksanakan perkuliahan. Mungkin kalau yang sudah menyimpan nomor saya, yang ada nomor kontaknya 082364, yang belakangnya 3524, itu nomor saya komunikasi dengan seperti teman saya, keluarga saya. Tapi kalau yang ada di grup itu khusus untuk perkuliahan. Jadi nanti saya mudah merekapnya. Seperti dalam hal misalnya UTS, pasti kan nanti bisa saya cari di pencarian. Misalnya mata kuliah litigasi hukum tun, Mirjal misalnya mengumpulkan tugas UTS-nya. Nah, kemudian saya pastikan dengan sendirinya tersave. Kemudian pada saat UAS, Mirjal tidak mengumpulkan UAS-nya. Nah, pasti nanti pada saat saya memberikan penilaian, misalnya Mirjal komplain dengan saya, Pak, kenapa saya UAS hasil saya tidak maksimal? Bisa saya tunjukkan. Coba kamu screenshot tugas kamu, TS dan UAS dan lain sebagainya. Ya, justru di situ saya memudahkan untuk merekapnya. Nah, makanya kalau yang mau komunikasi ke nomor di grup silakan. Kalau mau nomor yang sudah menyimpan nomor saya pun silakan. Jadi tidak ada batasan. Tetapi kalau untuk perkuliahan, biasanya saya cepat merespon kalau untuk info saya lebih cepat merespon yang nomor saya yang lama 3524. Tapi kalau untuk perkuliahan, biasanya saya buka misalnya dalam hal ada pelaksanaan perkuliahan, baru di situ saya buka. Nah, jadi itu tidak masalah, silakan mau chat ke saya terkait dengan perkuliahan kita, boleh. Kemudian jadi adik-adik pun jangan takut untuk bertanya lain sebagainya, silakan dipotong ataupun ada suara saya kurang jelas silakan. Nah, jadi saya pun memakai Zoom yang berbayar supaya tidak putus-putus. Kalau kita memakai gratis kadang kan nanti 45 menit putus, mati, nanti bergabung lagi. Itu kan mengganggu kenyamanan pada saat saya mengajar. Makanya saya lebih senang
untuk mengajar ke adik-adik sekalian atau rekan-rekan sekalian supaya memahami terkait dengan perkuliahannya. Nah, jadi kalau misalnya mati lampu atau lain sebagainya mungkin itu di luar kewajaran, tetapi kalau untuk di luar kehendak kita. Tetapi kalau untuk yang aplikasi ini, saya ya kalau bisa semaksimal mungkin lah memberikan ilmu saya ke rekan-rekan mahasiswa sekalian. Baik, kalau seperti yang disampaikan Catherine, ini akan saya sampaikan terkait dengan ya, dengan rencana pembelajaran semester kita. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan memastikan kelompok sesuai perannya. Makanya tadi saya tanya ke Catherine atau ke teman-temannya sekalian, sudah sejauh mana perkembangan perannya. Rupanya hanya mengumpulkan saja ke prodi terkait dengan kelompok-kelompoknya. Jadi jangan dalam artian kalau bisa ya semua sudah dapat peran. Nah, nanti saya harapkan di semester 2 ini di pertemuan kedua sudah dapatlah siapa yang menjadi hakim ketua, siapa yang menjadi hakim anggota. Nanti kalau bisa nanti saya list untuk memudahkan dalam hal penentuan kelompoknya. Kemudian yang kedua mempersiapkan berkas kasus perdatanya yang sudah diputus oleh pengadilan negeri. Nah, jadi saya kadang memakluminya. Kalau kelas karyawan seperti misalnya ya kita katakan belilah berkasnya ke senior-senior. Ya bagi saya nggak masalah beli senior, yang penting jangan sama perkaranya. Itu yang saya nggak suka. Kalau mau beli silakan kerjakan, tetapi pakai putusan yang baru. Jangan putusan misalnya nanti udah tamat lah dia. Misalnya kita katakan baru tamatnya dia 1 tahun, kemudian dijualnya berkasnya ke kelompok 1 misalnya. Dijual kelompok 1 kemudian misalnya kalian belilah berkasnya misalnya kita katakan 500.000 lah kalian beli berkasnya, udah terima bersih. Misalnya nama Yuswanto, yang hakim ketua udah disesuaikan, nama Catherine dan lain sebagainya sudah disesuaikan, ya silakan. Tetapi jangan pakai berkas mereka. Kalau mau ya carilah perkara baru. Ya kalau memang dia mau joki, dia mau mengerjakan atau membantu tugas-tugas adik sekalian, carilah kasus yang baru. Nah, karena kemarin kami sudah rapat seluruh dosen pengampu mata kuliah kemahiran. Nah, makanya ini sejak adanya pandemi ini justru mengganggu dalam hal kadang ada plagiat yang dulunya pernah dimajukan atau diajukan pada saat misalnya ini contoh kasus jual beli. Misalnya kita katakan jual beli rumah lah dalam hal sengketanya. Kemudian itu pula yang menjadi pemberkasannya. Nah, janganlah, kalau bisa ya carilah kasus lainnya. Kalau memang mau ya mungkin banyak. Saya kadang ada mahasiswa pun cerita ke saya, Pak, si Anu yang udah alumni ada jual Pak berkas, ya nggak masalah. Ya, itu mungkin karena yang kelas karyawan sibuk bekerja, ya mungkin itu yang dinikmatinya. Tapi ya kalau saran saya lebih bagus kerjain sendiri, karena di situ kita dapat ilmunya. Tapi kalau memang mau langsung berkas, ya banyak jasa-jasa di luar. Kadang pun seperti di tempat tinggal saya di daerah Padang Bulan, kadang pun ada di banyak situ fotokopi, ada di situ jasa tempat skripsi, jasa tempat tesis, kemudian jasa lain sebagainya, di situ semua ada. Jasa tugas makalah dan sebagainya itu pasti di mana-mana pun ada. Makanya nggak mungkin, itu nggak usah kita larang. Yang penting kita memahami apa yang kita ambil dalam hal terkait dengan sarjana hukum kita, karena itu nanti kelak yang akan kita pertanggungjawabkan di dunia pekerjaan. Oke, yang kedua tadi mempersiapkan berkas kasus, kemudian yang ketiga mempersiapkan berkas berita acara persidangan. Nah, inilah dia yang menyambung dari poin nomor 2. Jadi harus ada mempersiapkan berita acara persidangannya. Nanti berlanjut dari poin nomor 4 sampai juga dengan poin ke 12. Tapi nanti satu persatu saya jelaskan. Ini terkait dengan RPS kita. Jadi nanti berita acara persidangan tuh setidaknya harus ada surat kuasa khusus dari penggugat dan ada juga surat kuasa khusus dari tergugat. Kemudian ada melengkapi gugatan penggugat, karena proses beracara itu pertama dari gugatan, kemudian jawaban, replik, duplik,
kemudian di situ ada alat bukti, kemudian konklusi dari penggugat dan tergugat, sampai juga dengan putusan majelis hakim. Inilah nanti berkas yang harus kelompok 1 persiapkan. Jadi bila mana semua sudah dipersiapkan, ini kan hitungannya dari pertemuan 1 saya buat sampai minggu ke-16. Jadi besar harapan saya minggu ke-13 nih sudah saya terimalah berkas utuhnya atau berkas lengkapnya. Supaya nanti pada saat minggu ke-13 kita sudah praktek. Ini contoh. Misalnya hakim ketua nanti misalnya Yuswanto. Nanti kita praktiknya melalui Zoom. Kalau dia di luar pandemi, kita langsung ke kampus, ada prakteknya. Mungkin kita yang membedakan, kita tidak memakai baju hakim. Nanti buat aja di rename-nya, nanti misalnya contoh Yuswanto. Nanti dibuat di namanya hakim ketua, buka kurung, Yuswanto, tutup kurung. Itu hakim ketua. Misalnya Catherine. Nanti sebelum nama Catherine, buat hakim anggota 1, buka kurung, Catherine. Nah, baru hakim anggota 2, buka kurung nama Mirjal. Nah, jadi nanti praktiknya akan saya ajarkan. Jadi misalnya, ini contoh, di persidangan mungkin mana tahu di sini ada yang sudah bekerja di pengadilan, atau sudah bekerja di kejaksaan, kepolisian, atau lain sebagainya. Bila mana sudah melihat proses beracara di pengadilan, ya lebih bagus. Jadi misalnya nih, karena kita menyangkut perkara ataupun mata kuliah kemahiran perdata, ini saya contoh, karena saya pun selain mengajar, saya juga aktif di advokat. Misalnya saya bukalah suatu kasus yang dimulai pertama, misalnya majelis hakim ketua membuka persidangan. Ini saya simulasikan sendiri ke kelompok 1 atau kelompok 16. Kemudian saya buka lagi nih, sidang perkara nomor bla 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 antara si A sebagai penggugat melawan si B sebagai tergugat. Dengan ini sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Ketok 3 kali. 1, 2, 3. Dari ketuk palu, misalnya nanti Yuswanto hakim ketok aja 3 kali, entah pakai meja, entah dari mejanya, atau apa nanti yang bisa kedengaran, ketuk 3 kali. Kemudian setelah dibuka persidangan, kemudian hakim ketua bertanya kepada kuasa hukum penggugat. Kalau secara di persidangan, kuasa hukum penggugat berada di sebelah kanan majelis hakim. Nah, jadi bertanyalah hakim ketua ke kuasa hukum penggugat. Kuasa hukum penggugat apakah hadir sebagai in person atau sebagai kuasa hukum penggugat? Kalau in person artinya penggugat sendirinya, kalau kuasa hukumnya berarti diwakili oleh penasihat hukumnya. Dijawablah oleh kuasa hukumnya, saya hadir sebagai kuasa hukum penggugat. Kemudian gantian bertanya ke sebelah kiri. Sebelah kiri berarti kuasa hukum tergugat. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah hadir sebagai in person atau sebagai kuasa hukum tergugat? Dijawab sama, saya hadir sebagai kuasa hukum tergugat, yang mulia. Kemudian oleh majelis hakim terlebih dahulu diperlihatkanlah surat kuasa khusus dari penggugat dan juga kartu advokatnya. Majulah penasihat hukum penggugat ke meja persidangan untuk diperlihatkan surat kuasanya dan juga sebagai kartu advokatnya sebagai penasihat hukum. Bila mana sudah selesai, kemudian memanggil kuasa hukum tergugat untuk memperlihatkan atau melihat identitas dari kuasa hukum penggugat. Sudah selesai, baru gantian kuasa hukum tergugat ke depan untuk memperlihatkan identitasnya, kemudian dipanggil kuasa hukum penggugat untuk memperlihatkan identitas kuasa hukum tergugat. Kemudian balik ke masing-masing tempat persidangan, kemudian majelis hakim akan bertanya lagi ke para pihak, identitas para pihak, dalam hal ini penggugat dan tergugat, sudah saya lihat. Kemudian agenda persidangan pada hari ini, yaitu pembacaan gugatan oleh penggugat. Karena proses beracara terlebih dahulu gugatan. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah mempersiapkan gugatannya? Kemudian dijawablah oleh kuasa hukum penggugat, terima kasih yang mulia, kami sudah menyiapkan gugatannya. Pada yang mulia, apakah gugatan ini kami bacakan atau kami serahkan? Kemudian bila mana majelis hakim menyuruh untuk membacakan, maka itu dibacakan. Kemudian bila mana pihak tergugat pun sepakat untuk dibacakan, maka gugatan tersebut dibacakan. Oke, bila ini saya anggap sudah dibacakan,
Kemudian terima kasih majelis, kami sudah menyampaikan isi gugatan, kemudian oleh majelis hakim pada pihak tergugat, apakah akan menanggapi gugatan dari penggugat? Nah, itu ditanya hakim ke kuasa hukum tergugat. Kemudian dijawab oleh hakim, dijawab kuasa hukum tergugat, terima kasih majelis, kami akan mempersiapkan jawaban yang akan membantah gugatan dari si penggugat. Nah, jadi mohon waktu penundaan seminggu untuk mempersiapkan jawaban kami. Kemudian diterima oleh majelis hakim, ditanya lagi ke kuasa hukum penggugat, maka nanti kalau memang misalnya bingung, silakan sampaikan ke saya. Kemudian majelis hakim menerima penundaan seminggu, kemudian pun kuasa hukum penggugat sepakat, kemudian majelis hakim menunda persidangan. Berhubung gugatan penggugat sudah dibacakan dan kemudian tergugat memohon waktu penundaan seminggu untuk mempersiapkan jawabannya, persidangan kita tunda seminggu kemudian, yang akan dilanjutkan dengan agenda persidangan jawaban oleh tergugat. Maka dengan ini sidang kita tutup sekali saja, kita ketuk. Karena kalau dia tutup sekali, tapi kalau sudah putusan yang ada nomor 12 ini, misalnya ini sudah putusan, sudah diingkral atau sudah dibacalah oleh majelis hakim. Dengan demikian sidang selesai, ketuk 3 kali. Itu kalau sudah putusan. Tapi kalau dianggap berlanjut, ketuk sekali, dilanjutkan minggu depan. Minggu depan pun gitu juga. Buka persidangan dengan agenda jawaban, kemudian dengan agenda replik sesuai dengan yang ada yang saya buat di nomor 5, 6, 7, 8 sampai poin ke 11. Sampai sini bisa dipahamin untuk simulasinya itu simulasi singkat saja. Jadi jangan terlalu kaku, kalau memang nanti bisa dilihat di YouTube atau yang lain sebagainya silakan. Jadi kalaupun nanti mau lihat video-video saya, nanti bisa dilihat sesuai dengan nama saya. Jadi kalau memang mau belajar, ada kebetulan saya pun baru buat YouTube terkait dengan perkuliahan saya, karena pun untuk mengembangkan apa yang saya sampaikan ke mahasiswa. Jadi kok memang kurang paham, nanti bisa dilihat video saya, ini saya record. Makanya kalau untuk pertemuan kita, kalau bisa semaksimal mungkin disiapkanlah terlebih dahulu berkasnya sebelum kita praktik peradilan semu di pertemuan ke-13. Makanya nanti tetap saya tanyakan ke kelompok 1 atau kelompok 16 sudah sejauh mana perkembangan untuk perkuliahannya atau dalam hal pengumpulan berkasnya. Sampai di sini ada kendala, sampaikan saja, saya nggak akan marah, nggak akan, justru apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi catatan itu akan menjadi perbaikan untuk kita semua. Saya nggak mau langsung, oh saya kayak gini-gini. Saya bukan orang yang langsung marah, langsung emosi, bukan. Justru tadi seperti Catherine yang sampaikan, justru saya lebih senang. Berarti sama sekali kelompok 1 dan juga kelompok 16 sama sekali belum mempunyai berkas kelompoknya. Itu berarti menjadi kelemahan untuk perbaikan di semester 7 ini. Oke, ada yang sampaikan? Silakan, nggak apa-apa. Jangan nanti pada waktu minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu ke-12, Pak, kami belum ada berkasnya sama sekali. Apa yang mau kita praktikkan? Nah, kita seperti yang saya sampaikan, ya terserah kelompok 1 atau kelompok 16 mau menempah, ya bagi saya ya silakan. Yang penting perkuliahan dan dipahamin ya lebih bagus. Kalau saya justru lebih bagus, lebih memahamin, nanti sesuai perannya, misalnya nanti Yuswanto sebagai kuasa hukum penggugat, berarti Yuswanto harus memahamin itu apa itu gugatan, kemudian apa itu, karena kalau penggugat harus memahami pertama gugatan, kemudian replik. Ini yang ada di nomor 5, inilah yang harus dipersiapkan oleh penggugat atau kuasa hukumnya. Pertama gugatan, kemudian ada replik, kemudian ada alat bukti, yaitu surat, kemudian saksi bila mana ada, kemudian konklusi. Nah, kalau untuk putusan ini ranah majelis hakim. Makin yang harus dipahamin. Makanya kalau bingung dalam hal apa yang saya sampaikan, tanyakan saja. Justru di sini karena
adik ngambil mata kuliah kemahiran perdata lah, makanya belum paham. Kalau sudah mengambil litigasi hukum perdata, berkas semua sudah ada ya, alhamdulillah lebih bagus. Oke, silakan adik-adik sekalian sampaikan. Supaya nanti saya bisa mempersiapkan prakteknya. Nah, ini kan kalau saya misalnya gampang ya kalau untuk merubah rename. Nama saya misalnya, nama saya mau saya ganti. Saya gantilah nama saya, bisa saya peran saya misalnya dosen, kemudian buka kurung, nama saya Abdurrahman, gampang. Makanya nanti kalau misalnya tinggal oke kan, nah, nama saya udah berubah jadi dosen buka kurung Abdurrahman Maulana Siregar. Itu juga nanti Yuswanto, misalnya Yuswanto sebagai hakim ketua buka kurung Yuswanto. Nah, makanya supaya nanti efektif perkuliahan kita atau dalam hal ini kita melakukan praktek, ya makanya dari sekarang tanyakan sajalah apa yang menjadi kelemahan dan apa yang menjadi kekurangannya, biar bisa saya tahu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang pengumpulan berkas itu di pertemuan ke-15, Pak ya? Ini kalau sudah kita menyiapkan praktiknya. Oh. Jadi ini nanti pengumpulan berkas pertemuan ke-15 ke-16 kalau bisa nih sudah ada lah. Karena misalnya lah kita mau tamat 7 semester saja. Kalau bisa sebelum pelaksanaan meja hijau ini semua sudah dikumpulkan. Untuk berkas kasus perdata sendiri udah kami dapatkan, Pak, dari pengadilan negeri. Nah, cuman itu kendalanya waktu di litigasi nggak ada ini, Pak, apa namanya, arahan selanjutnya seperti apa gitu. Benar. Nah, ini jadi nanti di putusan itu nama-namanya diganti semua, Pak ya, sesuai dengan kelompok kan. Betul. Misalnya di berkas nama hakimnya misalnya Aminuddin. Kemudian nanti Aminuddin itu diganti nama Yuswanto. Nah, gitu juga misalnya hakim anggota misalnya nama aslinya misalnya si Ucok. Kemudian digantilah sesuai dengan nama Mirjal. Nah, jadi digantilah perannya. Kemudian kasusnya pun diupdate. Misalnya kasusnya tahun 2018, janganlah, karena kita kan sekarang tahun 2021. Jadi ya kalau bisa yang tahun-tahunnya, makanya saya bilang dari sekarang supaya tidak ada kesamaan dalam hal pengerjaan berkasnya, kalau bisa cari kasus yang tahun 2021. Gimana, Iswanto? Kalau untuk barang buktinya gitu, Pak, kita rubah atau ditambahkan gitu untuk merubah jalur ceritanya boleh, Pak? Sesuai dengan berkas aslinya. Oh, sesuai berkas, Pak ya? Iya, makanya kalau kita di luar berkas susah. Nah, berarti kita membuat atau mengada-ngada. Makanya tadi kalau memang di berkas pengadilan seperti itu misalnya alat bukti suratnya cuma 15, ya kita buatlah 15, jangan kita tambahkan ataupun kita kurangi. Nah, makanya kalau tahun tadi kita update, kemudian kalau para pihaknya diganti sesuai dengan perannya. Kalau bisa pun ini tadi seperti dibilang Catherine, satu kelompok ada 12. Berarti kalau 12 hakim saja 3, panitera 1, kuasa hukum 2. Saya nggak mau kuasa hukumnya double. Kalau bisa kuasa hukum penggugatnya 1 saja, kuasa hukum tergugatnya 1, jangan 2. Nanti nggak ada perannya. Itu saja sudah 6. Kuasa hukum penggugat tergugat, hakim 3, panitera 1, 6. Berarti ada 6 lagi. Berarti kita buat saksinya 3. Saksi penggugat 3 dan saksi tergugat 3, pas 12. Jadi nanti misalnya nanti di berkas, Yuswanto sudah dapat, Pak, berkas kami saksinya hanya 2 orang. Nggak ada masalah. Tambahkan aja misalnya saksi kedua, nanti buat aja sama keterangannya dengan saksi ketiga. Nah, jadi jangan terlalu kaku untuk menanggapinya. Kemudian gitu juga saksi tergugat. Pak, saksi tergugat tidak ada diajukan oleh para pihak. Ya, kalau bisa ya memang nggak ada ya masukkan aja saksi penggugat, berarti ada 6. Nah, makanya apa yang memudahkan kita ya apa ya lebih bagus. Nah, justru kalau memang berkasnya lengkap, semua lengkap, ya itulah menjadi pedoman kita dalam nanti membuat praktik seperti di minggu ke-13. Ini kan hanya rancangan pembelajaran semester. Kalau nanti di minggu ke-8 tugas sudah siap, ya lebih bagus. Nanti misalnya lah tugas kelompok 1 atau kelompok 16 sudah lengkaplah semua di minggu ke-7. Pak, kami sudah berkas semua. Kirim ke saya, ke WA saya tugasnya. Kemudian dikirimkan ke saya koreksi dulu terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya. Bila mana sudah saya koreksi dan itu sudah oke,
di minggu ke-8 kita praktek, ya nggak apa-apa, lebih bagus. Misalnya kita butuh praktek 3 minggu, nanti minggu ke-8 praktek misalnya dalam hal gugatan jawaban replik, kemudian minggu ke-9 alat bukti. Alat bukti kan lama pemeriksaannya, misalnya kita katakan 9, 10, 11 alat bukti, kemudian di minggu ke-13 sudah masuk putusan. Nah, jadi nanti minggu ke-14, 15, 16 disitulah tinggal kita melengkapi hasil jilid luksnya atau yang sudah saya koreksi seperti di poin nomor 14, 15, dan 16. Nah, jadi kalau memang bisa lebih cepat, ya lebih bagus, nggak harus di minggu ke-13. Kalau minggu ke-9 sudah selesai berkasnya, ya justru saya lebih senang. Berarti niat untuk menyelesaikan perkuliahan dengan saya kuat. Justru saya lebih suka mahasiswa yang mengerjakannya cepat, tepat, dan kemudian mudah. Justru saya lebih senang. Jadi nggak akan saya perlama atau perhambat-hambat untuk melengkapi isi tugas ataupun isi berkasnya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Minimal putusannya itu tahun berapa, Pak? Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, kalau bisa kalau memang didapatkan 2021 lah kalau bisa kasus putusannya. Tapi kalau memang misalnya belum dapat, ya 2020 pun nggak ada masalah. Yang penting jangan ada kesamaan dengan teman kelompok lainnya. Nanti takutnya pada saat pengumpulan pasti prodi takutnya bilang gini, ini kan tugas dengan kelompok 5 sama nih dengan kelompok 1. Nah, ini copy paste nih. Memang dosennya beda. Misalnya saya dosen untuk kelompok 1, nanti kelompok 5 dosennya lain. Karena adanya penempahan inilah jadi kita dimanfaatkan. Ya kalau bisa kita udah memberikan jasa ke orang, ya di situ juga lah harus memberikan tugas kami sebaik-baiknya. Nah, jadi itu besar harapan saya ke kelompok 1, kalau bisa cari yang putusannya atau kasusnya yang update 2021 biar tidak menjadi kendala dalam hal pelengkapan berkasnya. Ada lagi? Cukup, Pak. Oke, selain dari Yuswanto ada lagi? Ini kalau seperti ini Ali Ridho, dibuatnya namanya buka kurung tersangka. Itu dalam hal nanti perkara pidana. Nah, itu nanti karena kita kemahiran perdata nggak masalah, ini hanya sekedar tes atau coba nggak masalah. Jadi nanti seperti itu, tapi nanti perannya di depan. Misalnya tadi tersangka buka kurung nama Ali Ridho, ya seperti itulah dia, biar nanti kita memudahkan perannya sesuai dengan yang ada di berkas. Seperti itulah, seperti yang dibuat Ali Ridho yang nanti maksud saya, yang nanti kita laksanakan bila mana pemberkasannya semua sudah lengkap. Makanya tidak ada yang, bagi saya tidak ada yang sulit. Kalaupun memang sulit ataupun bingung dalam hal apa yang saya sampaikan, sampaikan aja ke saya. Kurang paham atau yang saya sampaikan kecepatan atau kurang jelas atau jaringan putus-putus, ya sampaikan aja. Tadi Catherine sudah menyampaikan terkait dengan kelompoknya hanya diserahkan saja tetapi belum mempunyai peran. Kalau bisa nanti di minggu depan atau seterusnya sudah kita dapatkanlah peran masing-masing. Nah, jadi kalau hakim ketua nih ibaratnya seperti artis atau seperti aktor. Karena dialah yang membuka sampai menutup sampai putusan majelis hakim, sampai mengetuk palu, menutup palu. Nah, jadi hakim ketua inilah yang kita katakan sebagai yang memang dia inilah aktor atau artis yang memang dia aktif dalam hal penyampaian perkaranya. Kalau saksi kan hanya agenda di minggu seperti yang minggu 9, 10 yang ada saya buat. Misalnya saksi, penggugat, 3 orang penggugat, 3 orang saksi dari tergugat. Ya khusus di situ aja perannya. Tapi walaupun di situ aja perannya, tapi kalau bisa disitulah dilihat rekan-rekannya atau teman kelompoknya dalam hal praktek peradilan semu ini. Nah, jadi kalau misalnya nanti dapat berkas di pengadilan negeri, mana tahu bisa dapat berkasnya dalam bentuk soft copy lebih bagus. Jadi kan kalau dapat soft copy lebih enak, tinggal kita merubah nama. Tapi ya kalau hard copy dikasih kan nggak mungkin kita larang pengadilan negeri, karena kan mungkin ada satu alasan kenapa kita tidak diberikan soft copy, maka kita diberikan hard copy, ya tergantung dari pihak pengadilan lah, kan nggak mungkin kita paksakan. Tapi alangkah lebih baiknya bila mana dapat berkas soft copy-nya.
Ada lagi yang ingin tanyakan? Ini kalau absen, ini sudah saya record, nggak ada masalah. Bagi saya pun kalau untuk absensi, ya bagi saya kalau untuk absensi praktek ini, ya sama-samalah saling memahami teman kelompoknya. Jangan karena satu orang, teman kelompok yang lain bermasalah. Makanya saya bilang, ini kelompok satu dengan sendirinya, ini atas kemauan sendiri, atau karena keterpaksaan? Saya tanyalah dulu. Atau yang 9 orang hadir nih belum kenal sama sekali? Sudah kenal, Pak. Sudah kenal. Berarti dalam hal Sudah penentuan kenal, Pak. Sudah. berarti penentuan kelompoknya tidak ada paksaan atau tidak ada sama sekali belum, ibaratnya kalau seperti yang ada kelas saya sebelumnya, entah karena dia nggak ada kelompok atau yang lainnya, entah karena asal-asalan isi, Pak saya pun baru kenal ya sama teman saya, baru saya tanya, kalau kayak gitu, kenapa kamu bisa bergabung ke kelompok tersebut? Nanti takutnya berpengaruh pada saat penilaian. Berkasnya nggak ada pula nama kamu. Oke, betul. Mereka sudah siap berkas, tapi tidak ada namanya. Kemudian ditanyalah sama temannya, abang kelompok berapa, Bang? Lupa saya, Kak. Kelompok berapa ya? Saya pun bingung menentukannya. Kamu pada saat menyerahkan kelompok ke prodi itu kelompok berapa? Dan cobalah pastikan ke prodi untuk kelompok dalam hal penentuan kemahiran. Makanya saya tanya kalau memang ini kelompok satu, karena saya ada 2 kelas nih, kelompok 1 dan kelompok 16. Tadi seperti dibilang Catherine nih, kelompok 1 berarti kelompok satulah yang hadir pada hari ini. Jadi berarti ini semua tidak ada paksaan dan tidak ada udah saling kenal semua ya? Sudah, Pak. Oke, berarti lebih bagus. Berarti kalau untuk komunikasi berarti sudah terjalin. Mau buat di grup tersendiri perannya silakan. Mau semak-semain grup yang ada di saya pun nggak ada masalah. Bisa nanti, yuk saya sebagai hakim ketua ya nggak apa-apa. Memang grup itu saya buat untuk media komunikasi kita silakan. Jadi nggak ada saya bising kali pun asik ganggu saya ya nggak akan saya seperti itu. Makanya kalau memang mau komunikasi ke grup yang saya buat, penentuan kelompoknya, pemberkasannya silakan. Jadi sama saya silakan, nggak ada paksaan, nggak ada terlalu ketat atau sebagainya. Justru kita komunikasi di grup WA itu sebagai kita sarana dalam hal saya mengetahui perkembangan pemberkasan yang akan dilengkapi nantinya. Ada yang ingin tanyakan? Ada? Pak, saya Pak Mirzal, Pak, mau bertanya, Pak. Iya, silakan Mirzal. Tadi kan Bapak sampaikan itu tentang kelompok ya, Pak. Untuk sementara ini kelompok kami belum ada itu, Pak, ditentukan hakim siapa, penggugat siapa, tergugat siapa. Di sini yang ada, kami kemarin tuh sempat itu ketua kelompok, Pak. Kebetulan ketua kelompok kami itu Yuswanto gitu, Pak. Jadi untuk penentuan hakim baik penggugat atau tergugatnya itu kami menentukan atau Bapak gitu ya, Pak ya? Lebih baik rekan-rekan mahasiswa sekalian lah sesuai dengan kelompok. Kalau biasanya ketua kelompok tuh kalau saya biasa di kelas reguler atau kelas yang saya ajarkan di semester 6 ya, biasanya ketua kelompok tuh hakim ketua. Nah, makanya kerelaan dari kelompok satu lah saya menjadi hakim ketua. Karena kalau, seperti yang saya bilang, hakim ketua ini ibaratnya artis satu aktornya. Dia yang membuka sampai dia menutup jalannya persidangan. Tapi masih bisa didiskusikan lagi kan, Pak? Ya nggak ada masalah, itu kan hanya sekedar penang. Kenapa jadi takut Iswanto? Nggak ada masalah. Justru ya lebih baik. Tidak mungkin praktek langsung saya salahkan, tidak. Justru disinilah kita belajar praktek peradilan semua. Justru saya lebih senang. Justru jangan takut karena Mirzal bilang seperti itu karena Yuswanto ketua kelompok langsung don Yuswanto. Jangan. Cuma belum ada diskusian aja, Pak. Nanti cobalah diskusi dengan teman-teman kelompoknya apa yang menjadi perannya ya. Kalau bisa jangan saya nentukan, karena kalau saya nentukan ya Bapak ini kok yang nentukan, jangan Pak, saya mau yang ini Pak, saya mau, jangan. Kok bisa sesuai dengan keinginan kita, apa mau menjadi peran kita, ya disitulah kita harus memahaminya. Gimana Mirzal? Jangan saya nentukan ya. Iya Pak, nah, berarti dari kelompok kami sendiri nanti yang menentukan Pak. Ya, kalau bisa sambil melengkapi berkasnya sebelum itu
edit sesuai dengan misalnya tadi ada yang sebagai hakim ketua, kalau bisa perkembangannya saya lihatlah. Nanti misalnya di pertemuan kedua atau di minggu depan, saya tanya, sudah dapat berkasnya? Nah, misalnya belum ada progres, belum ada Pak, kami belum dapat berkasnya sama sekali. Ya nggak ada masalah, tetapi sudah ditentukan lah perannya kalau bisa. Jadi pelan-pelan lah kita untuk melengkapinya. Kemudian saya tanya lagi di minggu depannya, bagaimana perkembangannya? Sudah dapat surat kuasa, gugatan, sampai juga dengan replik atau sampai putusan. Nah, kalau sudah Pak berkasnya, tapi kami belum sesuaikan dengan peran kami masing-masing, ya nggak masalah, step by step aja kita kerjakan. Kalau memang cepat, misalnya Pak kami insya Allah di minggu ke-7 sudah siap lah Pak berkas kami, sudah kami sesuaikanlah perannya. Nanti minggu ke-8 ya kita maju dalam hal prakteknya, pelan-pelan aja. Misalnya tadi Yusanto karena hakim ketua merasa takut salah, nggak ada. Saya nggak mau menyalahkan mahasiswa, saya nggak mau membodoh-bodohi mahasiswa, saya nggak mau. Justru di sinilah kita belajar. Makanya jangan takut, apa yang menjadi kelemahan, sampaikan saja. Karena kita kuliah lah, karena kita tidak tahu. Justru kalau memang nanti di lapangan, mana tahu ada yang sebagai praktisi atau saya ada seorang polisi, kemudian di lapangan tidak sesuai dengan teori, ya itu nanti kan bisa kita lihat nanti. Makanya silakan saja disampaikan apa yang ketidaktahuannya, ya bagi saya nggak ada masalah. Karena kita adik-adik rekan-rekan mahasiswa sedang di sini berkuliah untuk saling mengetahui dan juga memahaminya. Ada lagi? Ini seperti yang disampaikan oleh Catherine, saya lihat di portal saya pun ada 12. Ini yang hadir 9, sama saya kan 10. Berarti ada 3 orang yang belum hadir. Jadi nanti kalau bisa 3 orang ini saling di kabar-kabaran lah untuk penentuan peran-perannya. Nah, jadi kalau bisa nanti di grup ya silakan saja itu sebagai media untuk menentukannya, untuk mereka aktif dalam hal penentuan perannya dan juga dalam hal kelengkapan berkasnya supaya nanti tidak menjadi kendala pada saat penilaian. Gitu juga mata kuliah kemahiran pidana sama mata kuliah kemahiran TUN. Kalau bisa ya dari sekarang sudah dicarilah berkasnya. Jangan hanya kemahiran perdata, tapi mata kuliah lain juga. Makanya bagi-bagi tugas lah. Misalnya nanti Yuswanto, ini kelompok pidana dan TUN, ini juga orangnya. Kelompok 1. Sama? Sama semua, Pak. Nah, misalnya nanti Yuswanto khusus mencari berkas kemahiran perdata. Nanti Mirjal misalnya khusus pidana. Ridho khusus misalnya dalam hal perkara TUN ya. Bagi-bagi tugas. Kalau memang Yuswanto misalnya, Pak saya ada Pak, teman saya atau rekan kerja saya Pak di pengadilan negeri atau pengadilan TUN ya, lebih bagus. Dapat perkara pidana, dapat perkara perdata, dapat perkara TUN ya. Justru 3 berkas ini lengkap. Jadi jangan hanya berkas saya saja yang dilengkapi, kok bisa dengan dosen lain pun harus seperti itu juga. Makanya saya bilang, seperti yang disampaikan Catherine, saya nggak mau tahu Pak, ini dosennya, bagi saya ya kok bisa, walaupun dosennya seperti itu, kita lah kayak mana caranya supaya berkas kita tidak menjadi kendala pada saat kita kemahiran di semester 7 sebelum adanya penginputan nilai. Nah, karena kalau saya menginput nilai, satu kelompok bagus, ya 90, ya 90 semua. Nah, misalnya nanti dalam hal di tengah jalan, Pak, atas nama Nurun ini nggak aktif Pak di kami Pak. Ini kayak mana nih Pak? Nah, kerja pun tidak, aktif pun tidak Pak. Nah, ini untuk bagaimana nilainya? Silakan saja cek ke saya kalau memang misalnya ada yang dalam hal ini membangkang dalam hal pengerjaan tugasnya. Justru kalau anak kelas reguler saya suruh, ini kalian ada 12 orang. Kalian dapat berkas, kalian bilang ada 120 halaman. Kalian bilang itu banyak. Oke, memang 120 halaman itu banyak. Tapi kalian kelas reguler, kalian tidak bekerja. Satu orang lah kalian bagi-bagi tugas. Satu orang kalian ngetik 10 halaman. Satu orang kalian bagi-bagi jatah, satu orang 10 halaman, dikali 12 orang, 120 halaman ya. Udah kalian bagi-bagilah tuh. Kalian kerjakan setidaknya di minggu kelima, saya harus sudah terima berkas dari kalian. Kecuali kalau dia sebelumnya dengan saya dosennya, mungkin berkas sudah lengkap. Tapi bila mana bukan saya dosennya, pasti saya suruh bagi-bagi tugas lah kalian. Masa berkas begitu banyaknya nggak bisa kalian bagi-bagi. Mau 12 halaman tuh kalian tempah ke orang lain, mau adik kalian yang suruh ngetik karena sekolah misalnya, daripada dia main-main, daripada yang saya, suruh aja ketik adik-adik yang masih sekolah tuh. Nah, makanya itu bukan menjadi alasan bagi saya. Kalau memang 120 halaman itu tebal,
pasti terkejar sebelum pelaksanaan di minggu ke-13. Karena saya menyiapkan kalau bisa minggu ke-13 ini paling lama lah sudah kita laksanakan praktiknya. Nah, justru kalau lebih cepat lebih bagus kita laksanakan praktik, bila mana di minggu ke-13 sudah selesai, berarti tinggal kelengkapannya. Nah, justru di situ kita bisa komunikasi sudah sejauh mana untuk kelengkapan berkasnya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Silakan. Cukup, Pak. Cukup ya? Iya, Pak. Oke, baik. Bila mana tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, supaya akan saya akhiri, besar harapan saya, mudah-mudahan di minggu depan saya sudah melihat sejauh mana terkait dengan peran dari masing-masing kelompok 1 atau kelompok 16. Kalau mau menggunakan WA yang saya buat di situ sebagai sarana komunikasi, silakan. Tidak ada saya batasin dan tidak ada larangan bagi saya. Kemudian kalau bisa pun sambil dilengkapi berkasnya, kemudian pelengkapan dari surat kuasa, kemudian gugatan, jawaban, sampai juga dengan putusannya, makin cepat selesai, makin cepat juga lah kita laksanakan praktek peradilan semu. Yang harusnya kita laksanakan di kampus, karena adanya pandemi ini, kita laksanakan melalui Zoom ataupun Google Meet. Kalau saya menggunakan Zoom, seperti mungkin kita tahu di pengadilan pun masih memakai Zoom. Nah, hakim di ruangan yang sama, misalnya nanti jaksa dengan terdakwa di ruangan yang berbeda, tetapi dia menggunakan satu link, disitulah saling berhubungan. Disitulah saling membuka persidangan. Makanya nanti praktiknya seperti yang saya sampaikan, kalau bisa namanya misalnya buat hakim ketua, buka kurung nama kita lah. Supaya tidak keliru nanti misalnya saya melihat, lah siapa nih hakim ketua ya, jadi kan saya nggak bertanya lagi. Karena sudah ada di nama depannya, sudah kita pahamin, disitulah nanti peran kita ataupun peran kelompok untuk memaparkan praktik peradilan semu. Jadi jangan takut salah, jangan takut yang lainnya, karena di sini kita untuk mengetahui bagaimana untuk proses beracara di perkara perdata. Baik, kalau tidak ada sebelum saya tutup, ada yang ingin tanyakan? Cukup ya? Baik, kalau tidak ada hal yang ingin ditanyakan, demikian perkuliahan kita pada malam hari ini. Besar harapan saya semoga semua dilengkapi untuk pemberkasannya. Bila mana saya ada salah kata, perbuatan ataupun yang lainnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya.